Kota Pasuruan terkenal dengan kulinernya yang beragam dan menggugah selera. Dari makanan tradisional hingga hidangan kekinian, kuliner menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi daerah. Data menunjukkan sektor penyediaan makanan dan minuman menjadi salah satu penyumbang besar dari perekonomian Kota Pasuruan. Bahkan, hasil survei sosial ekonomi nasional mencatat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga terbesar berasal dari makanan dan minuman jadi. Tidak heran jika usaha kuliner termasuk warung makan tumbuh subur di berbagai sudut kota. Mari kita dengarkan langsung cerita dan pengalaman dari salah satu pelaku usaha kuliner di Kota Pasuruan. Halo sahabat data, kembali lagi bersama kami di Liputan Senayan. Senin menanti Sensus Ekonomi 2026. Kali ini kita masih berada di jantung Kota Pasuruan, tepatnya di sebuah warung sederhana tapi legendaris, warung nasi pecel Blitar Sari Rasa. Kali ini sudah ada pemiliknya nih. Langsung saja kita perkenalan diri dulu ya. Mbaknya ini sebagai apa? Terus sejak kapan sih warung ini berdiri? Ya, perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya di sini menantu dari yang punya warung ini, Warung Sari Rasa Pecel Blitar. Menantunya. Nah, warung ini itu dulunya itu mertua saya bukanya mulai tahun 96. Wow. Tahun 96 itu pertama itu di dekatnya lapas penjara itu. Nah, terus di situ pindah, sempat pindah lagi. Di situ sekitar 15 tahun. Oh, 15 tahun. Terus namanya kenapa kok dikasih nama Sari Rasa? Pengen tahu nih. Itu katanya ibu mertua saya. Jadi dulu itu sebelum ibu itu buka pecel itu ada rujak, ada gado-gado seperti itu. Nah, terus pelanggannya ibu itu ada yang menyarankan gini, Bu, bikin dong yang ikonnya itu dari kotanya asli ibu, kan dari Blitar gitu. Khas gitu. Asli Blitar. Terus bapak mertua dari Jogja. Gitu. Jadi di situ ibu itu mulai bikin bumbu pecel dan dirasa itu ternyata enak gitu loh. Wow. Nah, di situ itu ibu bikin pecel dengan berbagai banyak menu. Nah, di situ ada langganannya ibu, Pak Jaksa, yang memberi nama Warung Sari Rasa itu. Jadi untuk mengenang jasanya beliau juga yang memberi tempat dulu itu juga. Nah, itu sampai sekarang jadinya Warung Sari Rasa Pecel Blitar. Kalau boleh tahu dalam sehari itu sampai berapa porsi pecel yang harus dibikin? Jadi kayak bumbunya, terus kayak kalau misalnya dalam piring itu berapa porsi gitu? Jadi kalau bumbu itu pokoknya satu minggu itu kita itu bikinnya itu sekitar 10-15 kilo. 10-15 kilo. Ya, satu minggunya itu. Satu minggu ya? Iya, kayak gitu. Ini tentunya kan sekarang kan persaingan ekonomi, persaingan usaha kan macam-macam ya. Ini saya mau nanya tentang tantangan usaha kedai makanan ini yang paling terasa itu apa? Soal harganya kah, dari bahan bakunya kah, atau pemasarannya kah, apa? Semuanya. Semuanya. Yang paling terasa, apalagi habis pandemi ya? Habis pandemi, ya. Ini yang kerasa banget itu kan harga-harga naik. Ya, harga-harga naik. Sementara kita mau naikkan itu takut nggak bisa dijangkau gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya gimana ya caranya itu kita harganya tetap sama gitu loh. Jadi ya ambilnya Jadi kalau bisa dikatakan selama ini solusinya itu selain menjaga cita rasa, apalagi untuk tetap
tetap usaha ini tetap berjalan sampai 30 tahun lebih ini? Solusi yang diambil, apalagi sekarang kan ada persaingan global ya, apa-apa tuh pakai jalur promosi media sosial atau apa gimana? Iya. Kalau untuk Sari Rasa sendiri gimana solusinya yang diambil? Kemarin itu ya itu kita nyoba ikut kayak apa namanya itu yang GoFood kayak gitu. Oh gitu. Kayak Shopee Food. Oh belanja online, Ya, oke. gitu. Kita masuk di etalasenya itu ya. Terus ini juga saya mulai mau masuk di e-katalog. Oh e-katalog. E-katalog kayak gitu. Untuk kalau di media online-nya saya itu promosinya lewat Facebook, IG kayak gitu. Ini mulai di TikTok. Oh di TikTok kayak gitu. Ya. Gimana modal awalnya? Kan kalau suatu usaha pasti nggak luput dari modal ini. Modal awalnya itu dari mana nih? Bisa sampai sebesar ini? Modal awal dari buka tahun 96. Oke. Itu dari ibu dapet pensiunannya bapak. Oh, gitu. Waktu itu pensiunannya 2.500.000. Kayak gitu tahun 96. Ya. Terus itu buat buka yang tadi itu di bawahnya sungai itu. Oh ya oke. Di situ. Alhamdulillahnya berkembang sampai sekarang. Tapi juga sama nambah-nambah pinjem di bank. Oh, pinjam di bank. Selama 30 tahun terakhir ini itu pernah nggak ada kayak ajakan berupa pelatihan dari pemerintah kota untuk biar menambah kayak modal usaha atau bantuan, bahkan pernah nggak Sari Rasa ini mendapatkan itu? Iya. Selama ini enggak pernah. Belum pernah. Jadi kita udah 30 tahun ini kita merasa mandiri. Oh. Maksudnya itu belum pernah ada kayak misalnya kita itu ada pelatihan untuk pengembangan usaha atau apa itu. Belum pernah ya? Enggak. Oke. Iya. Nah, sahabat data, itu tadi cerita inspiratif dari pengusaha makanan jadi nasi pecel Blitar Sari Rasa di Kota Pasuruan. Dari sebuah warung sederhana bisa lahir dampak ekonomi yang cukup luar biasa. Saya Yulifa melaporkan dari Liputan Senain kali ini. Sampai jumpa di Liputan Senain berikutnya. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026.